Malam kelam. Sejak kecil, aku sudah sering dengar cerita tentang pabrik gula tua di Klaten itu. Ceritanya selalu muncul setiap ada obrolan tentang tempat angker. Biasanya, kalau sudah malam dan listrik mulai diredupkan, orang-orang dewasa akan menurunkan suara mereka, lalu menyebut nama pabrik itu seolah takut ada sesuatu yang mendengar. Bangunannya besar, menjulang, dengan dinding kusam berwarna abu kecoklatan. Catnya mengelupas di banyak bagian, memperlihatkan besi tua yang berkarat. Atapnya sebagian sudah berlubang. Tapi anehnya, bangunan itu masih berdiri kokoh, seperti menolak untuk roboh meski dimakan usia puluhan tahun. Orang-orang bilang pabrik itu sudah lama berhenti beroperasi. Tidak ada lagi suara mesin. Tidak ada lagi pekerja yang lalu lalang membawa tebu. Dan tidak ada lagi asap putih yang dulu selalu mengepul dari cerobongnya. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melewati jalan di dekat sana, perasaanku selalu tidak nyaman. Ada kesan bahwa tempat itu belum benar-benar mati. Seolah-olah pabrik itu hanya tertidur, menunggu waktu untuk bangun kembali. Siang hari saja tempat itu sudah terasa menyeramkan. Pohon-pohon liar tumbuh di sekeliling pagar besinya. Akar-akarnya menjalar kemana-mana, seperti tangan yang mencoba mencengkeram tanah. Burung jarang terlihat bertengger di sana. Kalaupun ada, mereka tidak pernah bertahan lama. Tapi malam hari adalah cerita yang berbeda. Lampu-lampu di sekitar pabrik hampir tidak pernah menyala. Kalaupun menyala, cahayanya redup dan sering berkedip, seperti akan mati kapan saja. Jalanan di depannya sepi, jarang ada orang yang berani lewat sendirian. Angin yang bertiup dari arah pabrik selalu membawa bau aneh. Bukan bau tanah basah seperti di sawah, tapi campuran antara besi tua yang lembab dan bau tebu busuk yang menyengat. Bau itu menempel di hidung, membuat dada terasa sesak. Warga sekitar percaya bau itu bukan sekadar sisa dari masa lalu, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang masih bekerja di dalam sana. Meski tidak terlihat, banyak orang tua di kampungku melarang anak-anak mereka mendekati area pabrik. Alasannya selalu sama, katanya berbahaya. Tapi dari cara mereka berbicara, aku tahu bahaya yang dimaksud bukan cuma bangunan rapuh atau besi berkarat. Ada ketakutan lain yang tidak pernah mereka ucapkan dengan jelas. Ketakutan yang diwariskan dari cerita ke cerita, dari generasi ke generasi. Konon, dulu pabrik gula itu adalah salah satu yang terbesar di daerah Klaten. Pada masa penjajahan Belanda, pabrik itu beroperasi siang dan malam. Banyak pekerja pribumi yang dipekerjakan dengan kondisi yang sangat berat. Kecelakaan kerja sering terjadi, tapi jarang dibicarakan. Mesin penggiling tebu yang besar dan bising itu katanya sudah menelan banyak korban. Ada yang terjatuh, ada yang terseret, dan ada yang menghilang tanpa pernah ditemukan jasadnya. Tapi dari semua cerita kelam itu, ada satu kisah yang paling sering dibicarakan, yang selalu membuat suasana berubah hening setiap kali disebut. Tentang seorang wanita Belanda, seorang noni. Tidak ada yang tahu pasti namanya. Orang-orang hanya menyebutnya sebagai noni Belanda. Katanya, dia adalah istri atau mungkin kekasih dari salah satu pejabat pabrik. Wanita itu sering terlihat bergelenjelan di area pabrik, mengenakan gaun putih panjang dengan rambut disanggul rapi. Dia dikenal pendiam, jarang berbicara dengan para pekerja. Suatu malam, terjadi kecelakaan besar di area mesin penggiling. Mesin itu tiba-tiba rusak saat beroperasi, menimbulkan suara mengerikan yang terdengar sampai keluar pabrik. Setelah kejadian itu, pabrik ditutup sementara. Keesokan harinya, orang-orang menemukan bercak darah di sekitar mesin penggiling. Tapi anehnya, tidak ada jasad yang ditemukan. Sejak saat itu, noni Belanda tersebut tidak pernah terlihat lagi. Ada yang bilang dia tewas tergilas mesin. Ada juga yang bilang
Dia sengaja mengakhiri hidupnya di sana. Tidak ada yang benar-benar tahu kebenarannya. Sejak kejadian itu, pabrik tidak pernah benar-benar kembali normal. Beberapa pekerja mengaku sering melihat bayangan wanita berdiri di dekat mesin penggiling, menatap kosong. Ada juga yang mendengar suara langkah kaki halus di malam hari. Padahal tidak ada siapa-siapa. Lama-kelamaan, cerita tentang noni Belanda itu semakin berkembang. Orang-orang percaya arwahnya masih terikat di pabrik, khususnya di area mesin penggiling, tempat terakhir dia terlihat. Aku mendengar cerita-cerita itu sejak kecil, tapi jujur saja, aku tidak pernah benar-benar percaya. Bagiku, semua itu hanya cerita lama yang dibesar-besarkan. Bangunan tua memang sering terlihat menyeramkan, apalagi kalau sudah dikaitkan dengan sejarah kelam. Aku selalu berpikir, rasa takut manusia saja yang membuat cerita-cerita itu terasa nyata. Namun, seiring bertambahnya usia, rasa penasaran itu justru semakin besar. Setiap kali aku melewati pabrik itu, selalu ada dorongan aneh untuk melihatnya lebih dekat. Seolah-olah tempat itu memanggil. Ada perasaan tidak jelas antara takut dan penasaran yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aku mulai sering memperhatikan pabrik itu dari kejauhan. Kadang, saat sore menjelang malam, aku melihat sesuatu yang aneh. Seperti ada bayangan bergerak di balik jendela-jendela pecah di lantai atas. Tapi setiap kali aku fokuskan pandangan, bayangan itu sudah menghilang. Aku menganggapnya hanya permainan cahaya dan bayangan. Teman-temanku tahu tentang ketertarikanku itu. Dua di antaranya, yang paling dekat denganku, juga sering membicarakan pabrik gula tersebut. Mereka lebih berani dariku. Atau setidaknya, berpura-pura berani. Kami sering bercanda, mengatakan ingin masuk ke sana suatu hari nanti. Awalnya hanya lelucon. Tapi lama-lama lelucon itu berubah menjadi rencana. Malam itu, entah kenapa, kami benar-benar memutuskan untuk melakukannya. Tidak ada alasan khusus, tidak ada tantangan atau taruhan. Rasanya seperti keputusan yang muncul begitu saja, tanpa dipikirkan matang-matang. Mungkin karena rasa penasaran sudah terlalu lama terpendam. Atau mungkin karena kami merasa cerita-cerita itu tidak lebih dari mitos. Sebelum berangkat, aku sempat ragu. Ada perasaan tidak enak di dada. Seperti firasat buruk, tapi aku mengabaikannya. Aku tidak mau terlihat pengecut di depan teman-temanku. Lagi pula, aku selalu mengatakan bahwa aku tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Kami bertiga berjalan menuju pabrik. Saat langit sudah gelap, jam menunjukkan hampir pukul 8 malam. Jalanan sepi, hanya terdengar suara serangga dan langkah kaki kami sendiri. Semakin dekat ke pabrik, udara terasa semakin dingin. Angin berhembus pelan, membawa bau besi dan tebu busuk yang khas itu. Bau yang selama ini hanya kucium dari kejauhan, kini terasa lebih kuat dan menusuk dari dekat. Pabrik itu terlihat jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Dindingnya tinggi, menjulang seperti benteng tua. Pintu masuknya besar, terbuat dari besi tebal yang sudah berkarat parah. Ada bekas gembok yang sudah lama rusak. Seolah-olah pintu itu tidak pernah benar-benar terkunci, tapi juga tidak pernah benar-benar terbuka. Kami berdiri beberapa saat di depan pintu, saling menatap tanpa bicara. Suasana hening, terlalu hening. Bahkan suara serangga pun seakan menjauh. Di saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar takut. Bukan takut pada hantu atau cerita mistis, tapi takut pada sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan keberadaannya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dalam hati, aku masih meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya bangunan kosong. Tidak ada apa-apa di dalam sana. Tapi semakin aku mencoba berpikir seperti itu, semakin kuat perasaan bahwa kami sedang membuat kesalahan besar. Akhirnya, salah satu temanku mendorong pintu besi itu perlahan. Pintu itu berdecit keras, suaranya menggema di keheningan malam. Suara itu membuat bulu kudukku langsung berdiri, seolah-olah
Suara itu bukan sekadar besi tua, melainkan jeritan panjang yang menandai bahwa kami sudah melangkah terlalu jauh. Saat pintu itu terbuka, udara dari dalam pabrik langsung menyambut kami. Lebih dingin, lebih lembab, dan jauh lebih berat. Bau aneh itu semakin kuat. Di saat itulah, aku sadar satu hal. Apapun yang selama ini diceritakan orang-orang tentang pabrik gula tua itu, mungkin tidak sepenuhnya bohong. Dan langkah kami malam itu adalah awal dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah kami alami. Kami masuk sekitar jam 7:30 malam. Langit di luar sudah benar-benar gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari bulan yang tertutup awan. Pintu besi pabrik itu berdiri di depan kami, seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang masuk. Besinya sudah berkarat parah. Warnanya coklat kehitaman. Dan di beberapa bagian terlihat rapuh. Temanku mendorongnya pelan. Dan pintu itu bergerak dengan suara berdecit panjang yang memekakan telinga. Suara itu menggema ke dalam bangunan. Seperti peringatan yang sengaja dibuat agar kami mengurungkan niat. Tapi kami tetap melangkah masuk. Begitu kaki kami melewati ambang pintu, udara di dalam langsung terasa berbeda. Dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Padahal di luar, malam itu masih terasa gerah dan lembab. Napasku terasa lebih berat. Seolah-olah udara di dalam pabrik lebih kental. Aku harus menarik napas lebih dalam untuk bisa bernapas dengan normal. Bau besi tua dan tebu busuk yang selama ini hanya tercium samar dari luar, kini menyerang hidungku tanpa ampun. Bau itu seperti bercampur dengan aroma lembab yang tidak jelas asalnya, membuat perutku terasa mual. Cahaya senter dari ponsel kami menyapu lantai yang dipenuhi debu tebal. Jejak-jejak kaki lama terlihat samar. Entah jejak siapa dan dari kapan. Setiap langkah yang kami ambil menimbulkan suara gema panjang. Tok, 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 tok. Tok, suara itu memantul ke dinding-dinding tinggi, lalu kembali ke telinga kami dengan jeda yang aneh. Seolah-olah ada langkah lain yang menyusul di belakang. Aku beberapa kali refleks menoleh, memastikan tidak ada siapapun di belakang kami. Tapi yang kulihat hanya lorong gelap yang memanjang, dengan bayangan kami sendiri yang bergerak tidak wajar di dinding. Lorong pertama yang kami masuki cukup sempit. Dindingnya dipenuhi noda hitam dan bekas air yang mengalir entah dari mana. Beberapa pipa besi menempel di langit-langit. Sebagian sudah berkarat dan meneteskan air secara perlahan. Tetesan air itu jatuh ke lantai dengan suara tik-tik yang terdengar sangat jelas di keheningan. Setiap suara kecil terasa diperbesar, membuat jantungku terus berdetak tidak karuan. Di lantai lorong itu, kami melihat bekas rel kecil. Rel itu dulunya digunakan untuk membawa tebu dari luar menuju area mesin. Relnya sudah bengkok dan sebagian tertutup debu, tapi masih jelas terlihat arahnya menuju ke dalam pabrik. Seolah-olah rel itu adalah penunjuk jalan, memaksa siapapun yang masuk untuk mengikuti arahnya. Tanpa banyak bicara, kami berjalan menyusuri rel itu. Meski dalam hati, aku mulai berharap rel itu akan berakhir sebelum membawa kami terlalu jauh. Semakin kami masuk, semakin sunyi suasananya. Suara serangga dari luar sudah tidak terdengar sama sekali. Yang ada hanya suara napas kami sendiri dan gema langkah kaki yang tidak pernah terasa bener-bener sendiri. Aku mulai merasa si oliola pabrik itu sedang mengamati kami, bukan dengan mata, tapi dengan keheningan yang menekan. Seperti ada sesuatu yang sadar akan kehadiran kami dan sedang menunggu. Di ujung lorong, terlihat sebuah ruang besar. Langit-langitnya tinggi, hampir tidak terlihat ujungnya. Mesin-mesin besar berdiri diam, tertutup debu dan karat. Bayangan mesin itu terlihat seperti makhluk raksasa yang sedang tidur. Salah satu temanku mendekatkan mulut ke telingaku dan berbisik pelan. Suaranya gemetar, mengatakan bahwa itu adalah ruang mesin penggiling. Nada suaranya membuat kata-kata itu terdengar jauh lebih menakutkan daripada seharusnya. Begitu kami melangkah masuk ke ruang itu,
Perasaan tidak enak di dadaku semakin kuat. Udara di ruangan itu terasa lebih dingin lagi. Dan bau manis yang aneh mulai tercium. Bau gula yang terlalu kuat tidak wajar untuk bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Aku merinding karena bau itu seolah datang dari mesin penggiling yang besar di tengah ruangan. Mesin itu diam, tapi keberadaannya terasa sangat mendominasi. Kami berdiri beberapa saat. Tidak ada yang berani bicara. Cahaya senter kami bergerak ke sana kemari, memperlihatkan detail mesin yang mengerikan. Roda gigi besar, besi-besi tajam, dan bikas-bikas karat yang menyerupai noda darah kering. Aku membayangkan bagaimana mesin itu bekerja dulu, bagaimana suara bisingnya, dan bagaimana ia bisa dengan mudah melumat apapun yang terlalu dekat. Tiba-tiba terdengar suara krek-krek, seperti besi tua digeser. Suara itu datang dari arah mesin, pelan, tapi sangat jelas. Kami semua langsung berhenti bergerak, napasku tercekat di tenggorokan. Aku mematikan senter refleks, lalu menyalakannya lagi, berharap suara itu hanya hayalanku. Mesinnya kan udah mati, bisikku. Mencoba terdengar tenang, meski suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Tidak ada yang menjawab. Aku menoleh ke teman-temanku. Wajah mereka pucat. Mata mereka terbuka lebar, menatap ke arah mesin tanpa berkedip. Salah satu dari mereka perlahan menggelengkan kepala, seolah mengatakan bahwa dia juga tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Keheningan setelah suara itu justru terasa lebih mengerikan, seperti ada sesuatu yang sedang menahan napas bersama kami. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, cepat dan keras. Di sela-sela keheningan itu, aku mulai mendengar suara lain, sangat pelan, hampir tidak terdengar, seperti suara kain yang bergesekan. Seret, seret. Suara itu datang dari arah kiri ruangan, dari balik mesin besar lainnya. Aku mengarahkan senter ke arah suara itu. Cahaya itu menyapu lantai, dinding, dan bagian bawah mesin. Tidak ada apa-apa, tapi suara itu tidak berhenti. Justru terdengar semakin dekat. Salah satu temanku menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas. Aku bisa melihat bahunya bergetar. Entah karena dingin atau karena takut. Kami mulai melangkah mundur perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai di bawah kaki kami menahan. Saat itulah aku sadar bahwa gema langkah kaki kami terdengar lebih banyak dari seharusnya. Ada langkah lain yang mengikuti. Tidak sejajar, tidak juga tertinggal jauh. Langkah itu mengikuti dengan ritme yang aneh, sedikit terlambat, seperti meniru. Aku menoleh lagi ke belakang. Lorong yang tadi kami lewati kini tampak lebih gelap. Cahaya senter kami tidak bisa menjangkaunya sejauh tadi. Di ujung lorong, aku melihat bayangan, tinggi, kurus, dan diam. Aku mengedipkan mata beberapa kali, berharap bayangan itu menghilang. Tapi bayangan itu tetap di sana, tidak bergerak, seolah menunggu kami kembali. Salah satu temanku berbisik ingin keluar. Aku ingin mengangguk setuju, tapi tubuhku terasa kaku. Pandanganku kembali tertuju pada mesin penggiling di tengah ruangan. Untuk sesaat, aku merasa mesin itu terlihat berbeda, seperti sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Aku tidak yakin, apakah itu hanya perasaanku, atau memang mesin itu benar-benar bergeser. Lalu suara krek itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Disusul dengan suara lain, seperti roda yang diputar perlahan. Aku hampir menjatuhkan ponselku. Cahaya senter bergetar hebat, menyapu mesin penggiling yang kini terlihat seolah memiliki bayangan sendiri. Bayangan itu bergerak, meski mesinnya tidak. Di tengah kepanikan itu, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku terasa membeku. Suara bisikan, sangat pelan, hampir seperti desahan napas. Bahasa yang asing, tapi entah kenapa aku bisa merasakan nada sedih dan marah bercampur di dalamnya. Bisikan itu datang dari arah mesin, seolah-olah mesin itu sedang berbicara. Aku menutup telingaku, berharap suara itu hilang, tapi justru terasa semakin dekat. Salah satu temanku mulai terisak, tidak bisa menahan ketakutannya lagi.
Aku tahu, saat itu kami sudah tidak seharusnya berada di sana. Apapun yang selama ini diceritakan orang-orang tentang pabrik gula itu, tentang arwah yang tidak pernah pergi, mungkin sedang membuktikan dirinya. Kami mencoba berlari, tapi langkah kami terasa lambat, seperti mimpi buruk, di mana tubuh tidak mau bergerak secepat yang kita inginkan. Di belakang kami, suara besi itu terus terdengar, krek, krek, diselingi dengan suara gesekan yang panjang, seperti sesuatu yang diseret di lantai. Saat itulah aku sadar. Kami tidak hanya masuk ke bangunan tua, kami masuk ke tempat yang masih menyimpan sesuatu. Sesuatu yang terbangun oleh kehadiran kami. Dan dari cara suara-suara itu mengikuti setiap langkah kami, aku tahu, apapun itu, tidak suka kami berada di sana. Dan mungkin tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Saat kami mendekati mesin penggiling itu, bau manis yang menusuk tiba-tiba muncul begitu saja. Seolah-olah udara di ruangan berubah dalam hitungan detik. Bau gula yang sangat kuat, pekat, dan hangat sangat bertolak belakang dengan suhu dingin yang sejak tadi menyelimuti tubuh kami. Bau itu bukan seperti gula kemasan yang biasa tercium di dapur, tapi seperti aroma tebu segar yang baru saja digiling, bercampur dengan sesuatu yang membuat tenggorokan terasa kering. Rasanya seperti pabrik itu mendadak hidup kembali, bernapas, dan mengeluarkan aroma masa lalunya. Aku menelan ludah. Bau itu membuat kepalaku sedikit pusing. Jantungku berdetak semakin cepat, seakan mencoba menyesuaikan diri dengan firasat buruk yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Aku melangkah pelan, hampir tanpa suara. Meski aku tahu, setiap gerakanku pasti masih terdengar di ruangan besar itu. Mesin penggiling berdiri di tengah, besar dan gelap, seperti pusat dari semua keanehan yang sejak tadi kami rasakan. Lampu senterku menyapu perlahan ke arah mesin itu. Cahaya putihnya bergerak pelan dari lantai yang penuh debu, naik ke badan mesin yang berkarat, lalu ke roda-roda besi besar yang diam membisu. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang wanita berdiri di samping mesin. Aku membeku di tempat, tanganku gemetar, membuat cahaya senter sedikit bergetar. Wanita itu berdiri dengan posisi menyamping, tubuhnya menghadap mesin penggiling. Gaunnya putih kusam, panjang, hingga menyentuh lantai. Kainnya terlihat tua, seperti pakaian dari masa yang sangat lama. Di beberapa bagian, gaun itu tampak menguning, seolah pernah terkena cairan yang tidak pernah benar-benar hilang. Rambutnya disanggul rapi di belakang kepala. Gaya lama yang tidak pernah lagi dipakai orang zaman sekarang. Wajahnya pucat sekali, terlalu pucat untuk orang hidup. Bukan pucat karena sakit, tapi pucat seperti kertas yang sudah lama tidak terkena matahari. Matanya kosong, menatap lurus ke arah mesin. Tidak berkedip sama sekali. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada sedih, hanya kekosongan yang aneh dan menakutkan. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti menancap ke lantai. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku menatap sosok itu. Sampai akhirnya aku sadar, satu hal yang membuat bulu kudukku berdiri seluruhnya. Dia tidak bergerak sama sekali, tidak bernapas, tidak bergeser sedikit pun. Seperti patung, tapi bibirnya bergerak. Pelan. Sangat pelan, seperti sedang mengucapkan sesuatu yang berulang-ulang. Aku memiringkan kepalaku sedikit, mencoba mendengar. Ruangan itu kembali sunyi, terlalu sunyi, sampai suara darah yang mengalir di telingaku sendiri terdengar jelas. Tapi di balik keheningan itu, aku mulai menangkap suara lirih, bukan suara yang keluar dari mulutnya secara jelas, lebih seperti bisikan yang langsung masuk ke kepala. Aku merinding saat akhirnya menyadari apa yang dia ucapkan. Dia sedang menyebut nama seseorang. Awalnya terdengar samar, terputus-putus, seolah lidahnya berat untuk mengucapkannya. Tapi semakin lama, suaranya semakin jelas. Dan saat aku benar-benar memahami kata
yang keluar dari bibirnya. Kakiku terasa lemas, seperti kehilangan tenaga. Dia menyebut namaku, bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang, dengan nada datar, tanpa emosi, seperti orang yang sedang memanggil sesuatu yang sudah lama ditunggu. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Salah satu temanku menabrak punggungku, dan aku hampir terjatuh. Temanku berbisik panik, menanyakan apa yang kulihat. Aku ingin menjawab, tapi mulutku kering. Aku hanya bisa menunjuk ke arah wanita itu dengan tangan gemetar. Cahaya senter temanku menyapu ke arah yang sama. Aku melihat wajahnya langsung berubah. Matanya membesar dan bibirnya terbuka seolah ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia juga melihatnya. Itu bukan halusinasi, itu nyata. Wanita itu akhirnya berhenti menggerakkan bibirnya. Perlahan, sangat perlahan, kepalanya mulai berputar ke arah kami. Gerakannya tidak wajar, seperti sendi lehernya kaku. Ada bunyi halus, seperti tulang yang digeser paksa. Saat wajahnya sepenuhnya menghadap kami, aku merasa dunia di sekitarku seperti runtuh. Matanya yang tadi kosong, kini menatap langsung ke arahku. Tatapan itu menembus, dingin, dan penuh sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Bukan amarah, bukan juga kesedihan, lebih seperti kepemilikan. Seolah-olah aku adalah sesuatu yang sudah lama menjadi miliknya. Bau gula itu semakin kuat. Aku merasa mual, perutku bergejolak, dan kepalaku terasa ringan, seperti mau pingsan. Di belakang wanita itu, mesin penggiling mulai mengeluarkan suara pelan. Bukan suara mesin yang bekerja penuh, tapi suara logam tua yang mulai bergerak setelah lama diam. Krek, krek, wanita itu tersenyum. Senyum yang tidak pernah seharusnya ada di wajah manusia. Terlalu lebar, terlalu kaku. Bibirnya yang pucat tertarik ke atas, memperlihatkan gigi yang tampak kusam dan tidak rata. Senyum itu bukan untuk menenangkan, tapi untuk memastikan bahwa kami menyadari satu hal. Kami tidak seharusnya ada di sana. Tangannya yang sejak tadi diam di samping tubuh perlahan terangkat. Gerakannya lambat, tapi terasa sangat berat, seolah udara di sekitarnya ikut tertarik. Tangannya menunjuk ke arah mesin penggiling, lalu ke arahku. Aku mendengar suaranya di dalam kepalaku. Kali ini lebih jelas, bukan bahasa Indonesia. Tapi entah kenapa, aku mengerti maksudnya. Gantimu, satu kata itu cukup membuat lututku hampir menyerah. Salah satu temanku mulai menangis tertahan. Teman lainnya menarik lenganku, memaksaku untuk bergerak mundur. Tapi saat aku mencoba melangkah, kakiku seperti terperangkap. Lantai di bawahku terasa lengket, seolah ada sesuatu yang menahanku di sekeliling mesin. Bayangan mulai bergerak. Bayangan panjang yang tidak sesuai dengan bentuk benda di ruangan itu. Bayangan manusia, banyak. Mereka berdiri mengelilingi mesin, menunduk. Wajah mereka tidak jelas, seperti dilapisi kabut. Aku merasa napasku semakin pendek. Wanita itu melangkah satu kali ke arahku. Suara langkahnya nyaris tidak terdengar, tapi setiap langkah membuat ruangan terasa semakin sempit. Mesin penggiling mengeluarkan suara lebih keras. Roda besinya bergerak sedikit, cukup untuk membuat suara gesekan yang memekakan telinga di keheningan. Aku akhirnya bisa bergerak. Entah dari mana kekuatan itu datang. Aku menarik tangan temanku dan berteriak agar kami lari. Kami berbalik, berlari secepat yang kami bisa, tapi suara di belakang kami semakin keras. Aku bisa merasakan tatapan wanita itu masih menempel di punggungku. Saat kami hampir keluar dari ruang mesin, aku menoleh sekali lagi. Tanpa tahu kenapa aku melakukan itu, dan penyesalan langsung menghantamku. Wanita itu sudah tidak berdiri di samping mesin. Dia berdiri tepat di belakang kami. Wajahnya sangat dekat, terlalu dekat, sampai aku bisa mencium bau manis bercampur busuk dari tubuhnya. Matanya menatapku dengan penuh kepastian. Bibirnya bergerak sekali lagi,
memanggil namaku dengan suara yang kini terdengar jelas keluar dari mulutnya, bukan lagi di dalam kepalaku. Aku menjerit sekuat tenaga. Dunia terasa berputar. Cahaya senter jatuh ke lantai. Yang terakhir aku ingat, sebelum semuanya gelap, adalah suara mesin penggiling yang akhirnya benar-benar hidup, berputar semakin cepat, seolah menyambut sesuatu yang sudah lama ditunggu. Tiba-tiba mesin penggiling itu berbunyi, awalnya sangat pelan, hampir seperti suara napas orang tua yang tertahan di dada. Suara logam yang saling bergesekan perlahan, ragu-ragu, seolah mesin itu sendiri sedang mencoba mengingat bagaimana caranya hidup kembali. Aku berdiri terpaku. Mataku menatap roda besi besar yang sebelumnya diam membisu. Lalu, sedikit demi sedikit, roda itu bergerak. Tidak cepat, tidak kasar, tapi cukup jelas untuk membuat siapapun yang melihatnya tahu bahwa ini bukan ilusi. Padahal tidak ada kabel yang terhubung, tidak ada listrik, tidak ada tombol yang ditekan. Mesin itu bergerak sendiri. Suara mesin semakin keras. Dentuman besi tua menggema ke seluruh ruangan, memantul ke dinding dan langit-langit yang tinggi. Getarannya terasa sampai ke telapak kakiku, merambat ke tulung-tulung kakiku, naik ke dada. Aku merasa seperti berdiri di atas sesuatu yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. Bau manis gula itu semakin menyengat, bercampur dengan bau besi panas. Seolah mesin itu benar-benar sedang bekerja, menggiling sesuatu yang tidak bisa kulihat. Wanita itu mulai bergerak. Awalnya hanya sedikit, bahunya turun naik pelan, seperti orang yang baru saja menarik napas panjang. Lalu satu kakinya melangkah ke depan. Langkahnya lambat, sangat lambat. Tapi setiap kali kakinya menyentuh lantai, getarannya terasa jelas. Debu-debu di lantai bergetar, beterbangan halus, seolah-olah lantai pabrik itu sendiri tunduk pada kehadirannya. Dia mendekati mesin. Tangannya menyentuh besi tua itu dengan lembut. Sentuhan yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia hidup pada mesin yang sedang bergerak. Tapi mesin itu tidak melukainya. Justru suara mesinnya terdengar semakin halus, seperti patuh. Lalu wanita itu menoleh ke arah kami. Wajahnya berubah, senyumnya perlahan terbentuk, melebar dengan cara yang tidak wajar. Bibirnya tertarik terlalu jauh ke samping, membuat kulit pucat di wajahnya seperti tertarik paksa. Matanya yang kosong kini terlihat lebih dalam, seperti lubang gelap yang tidak memiliki dasar. Senyum itu bukan senyum bahagia, itu senyum kepuasan. Senyum seseorang yang akhirnya mendapatkan apa yang dia tunggu selama ini. Akhirnya ada yang menggantikan, katanya. Suaranya datar, tidak tinggi, tidak rendah, tapi terasa berat. Seperti suara itu tidak hanya masuk ke telinga, tapi langsung menekan dadaku. Kata-katanya sederhana, tapi maknanya membuat seluruh tubuhku gemetar. Menggantikan siapa? Menggantikan apa? Aku tidak perlu jawaban untuk tahu bahwa kata itu ditujukan kepada kami, atau lebih tepatnya, kepada salah satu dari kami. Salah satu temanku tidak kuat lagi. Dia menjerit. Jeritan itu pecah, melengking, penuh ketakutan yang sudah tidak bisa ditahan. Tanpa berpikir, dia berbalik dan lari ke arah lorong tempat kami masuk tadi. Langkahnya tergesa, kakinya terpleset debu, tapi dia tetap berlari sekuat tenaga. Jeritannya tiba-tiba terputus. Bukan perlahan, bukan memudar, terpotong begitu saja, seperti suara yang dimatikan paksa. Di saat yang sama, aku melihat sesuatu bergerak cepat di dekat mesin penggiling. Bayangan gelap, panjang, seperti tangan yang muncul dari balik mesin. Temanku tidak sempat berteriak lagi. Tubuhnya terseret ke balik mesin dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Hanya terdengar suara gesekan singkat. Lalu, tidak ada apa-apa. Mesin penggiling itu berbunyi lebih keras. Aku menatap ke arah tempat temanku menghilang. Mataku panas, napasku tersengal. Otakku menolak menerima apa yang baru saja terjadi. Tapi tubuhku tahu, satu dari kami sudah tidak ada. Dan pabrik itu
tidak peduli. Di sudut ruangan, sesuatu menarik perhatianku. Bayangan yang sejak tadi samar, kini terlihat jelas. Beberapa sosok berdiri di sana. Mereka tinggi, tegap, mengenakan seragam lama. Seragam militer Belanda. Topi mereka miring, bahu mereka kaku, wajah mereka tidak jelas. Seperti tertutup kabut. Tapi satu hal langsung membuat perutku mual. Mereka tidak memiliki mata, hanya cekungan gelap di tempat mata seharusnya berada. Mereka berdiri diam, tidak bergerak, tidak bicara. Tapi aku tahu mereka melihat kami. Melihat dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh manusia hidup. Seolah-olah mereka adalah saksi, penjaga, atau mungkin algojo dari tempat itu. Wanita itu tertawa pelan, bukan tawa keras, tapi cukup untuk membuat bulu kudukku berdiri. Tawa yang terdengar puas, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan tugas panjang. Dia melangkah mendekat ke arah kami yang tersisa. Setiap langkahnya diiringi suara mesin yang semakin menggila. Roda besar berputar lebih cepat. Suara logamnya menusuk telinga, membuat kepala terasa ingin pecah. Aku menarik tangan temanku yang tersisa, mencoba membawanya lari. Tapi kakiku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan dari bawah, mencengkeram pergelangan kakiku. Aku melihat ke bawah, dan bayangan-bayangan hitam itu kini merambat di lantai, menjulur seperti asap padat, melilit kakiku. Wanita itu berhenti beberapa langkah di depan kami. Dia menatapku langsung. Tatapannya membuatku merasa telanjang. Seolah semua ketakutanku, semua pikiranku terbuka begitu saja di hadapannya. "Kalian masuk tanpa izin," katanya pelan. "Mesin ini tidak boleh berhenti." Aku menggeleng lemah. Bibirku bergetar. Aku ingin memohon, ingin berteriak, ingin mengatakan apa saja agar semua ini berhenti. Tapi suaraku tidak keluar. Yang keluar hanya napas pendek dan gemetar. Bayangan tentara di sudut ruangan mulai bergerak. Bukan berjalan, tapi melayang sedikit di atas lantai. Mereka mendekat, membentuk setengah lingkaran, seolah-olah menutup jalan keluar kami. Setiap gerakan mereka tidak menimbulkan suara, tapi kehadiran mereka terasa sangat berat. Udara di ruangan itu semakin menekan, membuatku sulit bernapas. Mesin penggiling itu kini benar-benar hidup. Roda besinya berputar cepat. Suara gerindanya memekakkan telinga. Aku bisa merasakan panas dari mesin itu. Meski tidak ada api, tidak ada uap, seolah-olah mesin itu mendapatkan tenaga dari sesuatu yang lain. Dari ketakutan kami, dari nyawa yang baru saja diambilnya. Wanita itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah mesin, lalu ke arah kami. "Satu sudah masuk," katanya dengan nada puas. "Masih kurang." Temanku yang tersisa mulai menangis. Suaranya pecah. Dia berlutut, memohon dengan suara gemetar, menyebut nama Tuhan, menyebut nama siapa saja yang bisa menolong. Tapi wanita itu hanya menatapnya dengan senyum yang sama. Senyum yang tidak berubah sedikit pun. Aku melihat ke arah mesin. Dan untuk sesaat, aku melihat bayangan temanku yang tadi terseret. Tubuhnya terjepit di antara roda besi. Wajahnya tidak lagi utuh. Matanya terbuka lebar seolah masih ingin berteriak. Tapi bayangan itu hanya muncul sesaat, lalu menghilang. Seolah mesin itu sengaja memperlihatkannya padaku. Saat itulah aku benar-benar sadar, pabrik ini tidak mau kami pergi. Pabrik ini hidup dengan caranya sendiri. Ia butuh korban, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi terus-menerus. Dan siapapun yang masuk ke dalamnya, cepat atau lambat, akan menjadi bagian dari mesin itu. Wanita itu melangkah semakin dekat. Bayangan tentara Belanda kini berdiri tepat di belakang kami, menutup semua kemungkinan lari. Suara mesin semakin keras, semakin cepat, seperti detak jantung raksasa yang sedang berpacu. Aku memejamkan mata, menunggu sesuatu yang tidak ingin kurasakan. Dalam hati, aku tahu, jika tidak ada keajaiban malam itu, pabrik gula tua ini akan mendapatkan apa yang diinginkannya sejak awal.
dan kami hanyalah pengganti berikutnya. Aku tidak ingat bagaimana caranya aku bisa keluar dari pabrik itu. Ingatanku tentang detik-detik terakhir di dalam sana terpotong-potong, seperti rekaman rusak yang diputar terlalu cepat. Yang aku ingat hanyalah tubuhku bergerak tanpa kendali. Kakiku berlari sekuat tenaga, napasku tersenggel-senggel, sampai dadaku terasa seperti akan meledak. Aku tidak berani menoleh ke belakang, bukan karena aku tidak ingin tahu apa yang mengejar, tapi karena aku yakin kalau aku menoleh, aku tidak akan pernah bisa berhenti berlari. Suara mesin penggiling itu terus terdengar di belakangku. Awalnya jauh, lalu semakin dekat. Dentuman besinya menggema di lorong-lorong sempit, seperti langkah raksasa yang tidak pernah lelah. Setiap kali aku belok ke lorong lain, suara itu ikut berbelok. Setiap kali aku hampir tersandung dan melambat, suara itu terdengar semakin keras, seolah mesin itu tahu persis di mana aku berada. Aku merasakan angin dingin menerpa punggungku, seperti napas seseorang yang berlari tepat di belakangku. Bau manis gula bercampur dengan bau busuk besi panas memenuhi hidungku, membuatku mual. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Yang ada hanya suara napas patah-patah dan langkah kakiku yang memukul lantai dengan putus asa. Aku ingat sempat jatuh, lututku menghantam lantai keras. Rasa nyeri menjalar sampai ke pinggang. Aku yakin saat itu aku sudah tidak akan bisa bangkit lagi. Tapi entah bagaimana, tubuhku bergerak sendiri. Tanganku meraih dinding, kukuku menggores permukaan kasar yang dingin. Lalu aku berdiri lagi dan terus berlari. Aku tidak lagi berpikir, aku hanya bergerak. Cahaya samar muncul di kejauhan. Entah dari mana. Mungkin dari pintu masuk pabrik. Harapan kecil itu membuatku memaksa tubuhku untuk terus maju. Suara mesin masih mengejar, tapi aku tidak berani peduli. Yang ada di pikiranku hanya satu, keluar apapun caranya. Saat aku akhirnya menerobos pintu besi itu, udara luar menyambutku dengan keras. Tubuhku terhempas ke tanah. Aku terengah-engah. Tenggorokanku panas, paru-paruku terasa seperti terbakar. Aku tidak langsung bangun. Aku hanya berbaring di tanah, menatap langit malam yang terasa asing. Suara mesin itu perlahan meredam, lalu hilang. Seolah-olah pabrik itu menutup mulutnya kembali. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana, sebelum akhirnya temanku yang tersisa menghampiriku. Wajahnya sama hancurnya denganku, matanya kosong, kulitnya pucat, dan tangannya gemetar tanpa henti. Kami tidak saling bicara. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan apa yang baru saja kami alami. Kami hanya saling menatap, lalu bangkit dan pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Pagi harinya, kami hanya berdua yang pulang. Satu temanku tidak pernah kembali. Berita tentang hilangnya dia cepat menyebar di kampung. Keluarganya panik, warga berdatangan, aparat ikut turun tangan. Semua bertanya-tanya kemana dia pergi malam itu. Aku dan temanku hanya bisa bilang bahwa kami terakhir bersamanya di sekitar pabrik gula. Kami tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan sekadar memikirkannya saja sudah membuat tubuhku gemetar. Beberapa orang sempat berniat masuk ke pabrik untuk mencari, tapi niat itu cepat menguap. Ada warga yang bilang, malam itu dia melihat lampu di dalam pabrik menyala sendiri. Ada juga yang bersumpah mendengar suara mesin berputar sampai menjelang subuh. Cerita-cerita itu cukup untuk membuat siapapun mengurungkan niat. Tidak ada yang berani masuk. Tidak ada yang berani mengambil risiko. Pencarian resmi akhirnya dihentikan. Temanku dinyatakan hilang. Tidak ada jasad, tidak ada bukti. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Keluarganya hanya bisa pasrah. Aku melihat ibu temanku menangis setiap hari. Duduk di depan rumah sambil menatap jalan, berharap anaknya pulang. Setiap kali melihat itu, dadaku terasa sesak. Rasa bersalah menggerogoti pikiranku. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa hari setelah kejadian itu,
cerita baru mulai beredar. Warga sekitar pabrik bilang mereka melihat sosok wanita Belanda berdiri di dekat mesin penggiling. Gaunnya putih kusam, rambutnya disanggul rapi. Dia berdiri diam, seperti sedang menunggu. Di sampingnya, kata mereka, ada sosok pria baru. Tubuhnya miring, wajahnya hancur, seperti tergilas besi. Sosok itu berdiri kaku, kepalanya menunduk, seolah tidak lagi memiliki kehendak sendiri. Aku tidak perlu bertanya untuk tahu siapa sosok pria itu. Setiap kali mendengar cerita itu, perutku langsung terasa mual. Malam-malamku tidak pernah lagi tenang. Aku sering terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang, telingaku berdenging, seolah masih mendengar suara mesin. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya sudah berakhir, bahwa aku selamat, bahwa aku tidak perlu kembali ke tempat itu. Tapi pabrik itu tidak pernah benar-benar pergi dari pikiranku. Sejak malam itu, aku sering bermimpi berada di dalam pabrik. Mimpinya selalu sama, tapi terasa semakin nyata setiap kali. Aku berdiri di lorong panjang. Lantainya dingin, dindingnya basah, bau manis gula memenuhi udara. Di kejauhan, mesin penggiling berputar, suaranya berat dan teratur, seperti detak jantung. Aku berjalan mendekat. Meski dalam mimpi itu aku tahu aku seharusnya lari. Setiap langkah terasa dipaksa, seolah ada tali yang menarikku ke depan. Saat aku sampai di ruang mesin, aku melihat noni itu berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya tipis tapi jelas. Dia menatapku. Tidak ada bayangan tentara, tidak ada jeritan. Hanya dia dan mesin yang terus berputar. Dalam mimpi itu, aku selalu ingin bertanya, kenapa aku? Kenapa temanku harus mati? Tapi mulutku tidak bisa bergerak. Yang bisa kulakukan hanya berdiri dan menatap balik. Kadang-kadang, aku melihat sosok temanku berdiri di sampingnya. Tubuhnya kaku, wajahnya rusak, matanya kosong. Dia tidak menatapku, dia menatap mesin, seolah-olah dia sudah menjadi bagian darinya. Aku selalu terbangun sebelum mesin itu benar-benar berhenti berputar. Setiap bangun, aku merasa lebih lelah dari sebelumnya. Seperti ada sebagian diriku yang tertinggal di dalam mimpi itu. Seperti ada sesuatu yang perlahan ditarik pergi dari dalam tubuhku. Hari-hariku berubah. Aku menjadi pendiam, mudah terkejut, dan sulit tidur. Setiap kali mendengar suara logam bergesekan, tubuhku langsung tegang. Setiap kali mencium bau manis yang terlalu kuat, kepalaku langsung pusing. Orang-orang di sekitarku mulai menyadari ada yang salah. Tapi aku tidak pernah bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, dalam mimpiku, noni itu berbicara, bukan dengan suara keras, bukan dengan kata-kata panjang. Dia hanya tersenyum dan menggerakkan bibirnya pelan. Tapi aku mengerti maksudnya dengan sangat jelas. Dia bilang, mesin itu tidak boleh berhenti. Dia bilang, selalu harus ada yang menjaga. Dia bilang satu pengganti sudah masuk. Tapi itu belum cukup. Selalu ada siklus, selalu ada yang menunggu, dan selalu ada yang datang. Aku terbangun dengan air mata mengalir di pipiku. Sejak saat itu, mimpi-mimpiku berubah. Aku tidak lagi berdiri jauh dari mesin. Aku berdiri lebih dekat. Aku bisa merasakan panasnya. Aku bisa mendengar suara logamnya dengan jelas. Dan setiap kali aku terbangun, aku merasa semakin sulit membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Kadang-kadang, saat aku berjalan melewati jalan dekat pabrik di siang hari, aku merasa seperti ada yang mengawasiku. Aku tidak pernah berani menoleh, tapi aku tahu dia masih di sana. Menunggu, orang-orang bilang waktu akan menyembuhkan segalanya. Tapi waktu justru membuat ikatan itu semakin kuat. Seolah-olah semakin lama aku menjauh, semakin keras panggilan itu terdengar di dalam kepalaku. Ada malam-malam di mana aku terbangun dengan keinginan aneh untuk kembali. Bukan karena penasaran, tapi karena
rasa wajib, seperti ada janji yang belum kutepati. Aku mulai takut pada diriku sendiri. Aku takut suatu hari nanti aku akan berdiri di depan pabrik itu lagi, sendirian, dan kali ini tidak ada siapapun yang bisa menarikku kembali. Aku takut suatu hari nanti namaku akan dipanggil lagi, bukan dalam mimpi, tapi di dunia nyata. Karena sekarang aku mengerti satu hal yang tidak pernah kupahami. Sebelumnya, noni Belanda itu tidak pernah mengejarku malam. Dia membiarkanku pergi. Dan alasan dia membiarkanku pergi adalah karena dia tahu aku akan kembali dengan kakiku sendiri. Suatu hari nanti, ketika waktunya tepat, ketika mesin itu membutuhkan pengganti lagi, aku akan berdiri di sana. Dan saat hari itu tiba, tidak akan ada yang bisa mengingat bagaimana aku menghilang, karena pabrik gula tua di Klaten itu masih hidup. Dia masih menunggu. Dan sekarang, aku tahu yang dia tunggu adalah aku.